Apa kabarnya para pecinta film action advance science fiction? Langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini berjudul Guardian Galaxy 3. Di awal film, ada seekor rubah yang duduk dengan bimbang. Namanya Rocket. Dan ada wanita mengajak yang lainnya untuk ikut berdansa. Lokasi tinggal berada di planet Nowhere, di mana semua orang saling membantu untuk membuat tempat itu menjadi lebih baik dan nyaman. Saat Rocket masuk ke dalam, ada pria bernama Peter Quill yang masih saja mabuk-mabukan, melarang Rocket menyentuh barangnya, dan gak lama pingsan. Adegan pun berlanjut. Peter Quill digendong keluar oleh seorang wanita bertubuh biru, namanya Nebula, dan semua orang di planet tersebut melihatnya dan memperhatikan dengan heran. Saat pingsan, Peter tetap menyebut nama Gamora, walau ada Nebula yang menjaga merawatnya. Rocket bertanya ke Nebula, kenapa harus kamu yang merawatnya? Sambil berjalan di langit-langit, ada pria berpenampilan punk namanya Cracklin, sedang latihan kekuatan, mencoba mengendalikan busur panah. Nebula datang ke arah latihan tersebut, dan panah yang nancap ke dirinya diberikan Cracklin. Anjing Cosmo diminta melakukan kekuatan telekinesis, tapi masih belum sempurna. Dibilang anjing nakal oleh Cracklin dan kesal jadinya. Mereka semua menuju tempat penyimpanan makanan dan berjalan sambil makan. Di angkasa ada pria yang sedang terbang bebas bernama Adam Warlock. Rocket berada di dalam ruangan sedang melihat sesuatu. Tidak lama membuka bajunya. Tiba-tiba kacanya hancur dan Rocket ikut terbang seperti kena roket. Semua orang melihat dan kaget. Nebula sudah bersiap dengan alat tempurnya, mengarahkan pria yang membuat gaduh. Langsung ditembak dan mental ke tembok. Warlock bangkit dan menyerang Nebula. Dipukul bagian perutnya dan dilempar jauh. Tidak tinggal diam, ada yang datang menyerang pria jahat itu, diremas kepalanya dan terbang ke angkasa. Pertarungan sengit terjadi di antara mereka. Akhirnya kepala Groot terputus. Warlock yang memenangkan pertarungan tersebut. Cracklin dengan siulannya menerbangkan busur ke arah Warlock. Warlock terus bergerak dan melihat Rocket langsung diserang. Gantian semua orang menyerang Warlock. Mantis dipatahkan tangannya oleh Warlock. Muncul pria lain bilang cari lawan yang sepadan, dan mereka saling bertarung. Namanya Drax. Kondisi Rocket sangat kritis. Mantis yang dipatahkan tangannya memanggil Peter untuk mengambil kantung medis. Nebula bangun dan melihat temannya akan dibunuh. Dia bersiap menyerang kembali. Sedangkan Rocket dalam kondisi kritis. Mantis sangat sedih. Warga planet melihat dari jauh sambil ketakutan. Saat Warlock terus memukul Drax, Nebula menuju Warlock dan mengeluarkan pedang api, menusuknya dari belakang. Nggak lama Warlock kabur. Rocket kondisinya benar-benar kritis. Nebula menghampirinya dan Peter meminta dipindahkan ke ruangan medis. Dalam kondisi kritis, bayangan masa lalu Rocket kembali. Mengingat saat itu dia menjadi rakun biasa yang diteliti oleh ilmuwan. Rocket dimasukkan dalam kandang, terluka dan berdarah. Banyak yang menakuti Rocket dan ada rubah wanita namanya Layla yang menenangkannya dan juga memberikan kain, mengusap kepalanya Rocket. Di ruangan medis, semua masih pada bingung dengan kondisi Rocket. Nebula bilang dalam tubuh Rocket ada kill switch, butuh Prescott untuk menyelamatkannya. Kalau tidak ke switch, itu akan menghancurkan tubuh Rocket dalam waktu kurang dari 48 jam. Peter segera mengajak teman-temannya untuk terbang keluar angkasa menuju Orgoscope. Cracklin dan anjing Cosmo diminta menjaga planet Nowhere oleh Peter Quill dan mereka berdua bilang siap. Nebula mengetahui titik koordinat Orgoscope. Peter memimpin dan menuju lokasi target untuk menyelamatkan Rocket yang kritis. Rocket terus mengingat masa kecilnya dahulu dan sangat senang dengan ketiga temannya itu. Sementara itu, Adam Warlock kembali ke markasnya dirawat ibunya. Pria berwarna ungu datang, namanya Revolusioner, memanggil ibu Warlock memeriksa matanya. Dialah yang menyuruh Warlock untuk membawa Rocket ke hadapannya.
Revolusioner adalah orang yang menciptakan roket, Ibu Adam Warlock, hingga bisa secanggih ini. Warlock menjelaskan tentang ada yang salah dengan dirinya. Begitu bicara, langsung dihukum oleh revolusioner. Ibunya diminta mencari roket atau dirinya akan dilenyapkan selamanya, lalu meninggalkan ruangan tersebut. Di saat dalam perjalanan menuju Orgoskop, kapal akan menembus 3 lapisan perisai. Di lapisan ketiga mulai ada gangguan. Revengers muncul mengepung Peter dan teman-temannya. Anak buahnya masuk ke dalam kapal. Mereka meminta menyerah. Senjata sudah mulai diarahkan ke Peter, Nebula, dan lainnya. Karena panik, disebut ada janji dengan Gamora. Dikasih seragam untuk masuk ke Orgoskop, biar nggak menarik perhatian. Drax berkata bahwa ini tidak cocok dengan dia, berlawanan dengan matanya, dan diketahui semua orang di sana. Ternyata Nebula yang merencanakannya. Dia meminta bantuan Gamora, kakak tirinya. Mereka semua akan pergi dengan syarat Gamora yang memimpinnya. Teringat kenangan saat roket kecil yang sangat cerdas. Revolusioner berhasil melatih dirinya. Bahkan dia tidak menyangka roket bisa secerdas ini. Dia kemudian membawa roket ke dalam laboratorium miliknya. Percobaannya dimulai pada seekor kura-kura kecil. Dimasukkan dalam tabung yang berisi gas. Kura-kura itu berubah menjadi sangat besar dan menakutkan. Sangat disayangkan, kura-kura tumbuh menjadi sangat pemarah. Yang melihat menjadi kaget. Pencipta akhirnya memusnahkannya. Roket menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan kepada semua ilmuwan. Adegan berlanjut ke Peter dan kawan-kawannya sedang meloncat dari kapal memakai baju berwarna-warni. Mereka berhasil mendarat di planet Orgoskop. Nebula dengan kekuatan tangannya membuka satu celah di sana. Peter bertanya ke Gamora, apakah mengingatnya? Dijawabnya tidak. Peter sangat sedih dan bilang kalau Gamora adalah masa depannya. Ada pengawas melihat sesuatu yang mencurigakan dari kameranya, sehingga dia meminta petugas lainnya untuk mengeceknya. Peter dan kawan-kawannya harus segera berganti pakaian mereka. Kalau tidak, penyamarannya akan terbongkar. Tapi ternyata petugas itu berhasil dikelabui oleh Peter dan kawan-kawannya. Mereka bergerak cepat dan berpencar untuk mencari catatan dari kunci sandi. Drax dan Mantis ditanya petugas saat akan lewat. Setelah bisa menjawab, dipersilakan lewat. Petugas mulai mencurigai Drax dan Mantis. Di tempat lain, Peter dan Gamora bersiap mengintai manajer cewek yang punya akses catatan. Peter memberikan rayuan mautnya ke manajer cewek itu. Dengan cepat, Gamora datang membawa pistol dan langsung menodongkan ke manajer itu untuk minta akses catatan. Diberikan sambil digiring. Gamora, Peter, dan Nebula menuju bagian penyimpanan catatan roket. Manajer cewek itu menunjukkan berangkas tempat disimpannya catatan. Mereka meminta bola catatan milik roket. Namun, setelah didapatkan, alarm berbunyi. Penyamaran mereka ketahuan. Petugas dikerahkan mengarahkan senjata ke Mantis dan Drax. Mantis bilang lari. Berbeda dengan Drax yang ingin lawan saja. Pertarungan pun terjadi. Sementara Nebula, Gamora, dan Peter tetap menyandra manajer cewek itu, walau dikepung sama petugas yang lainnya, dan berpindah tempat. Drax merasa bangga bertarung dan dikira sudah menang. Ada petugas yang sudah siapkan senjata dan menembak ke Drax. Mental jauh, dilihat Mantis dan diangkat. Petugas lain sudah mengepungnya. Nebula melihat Drax, begitu mendekat juga tertembak. Kondisi sudah sangat kacau. Peter meminta bantuan Ura, manajer yang disandera tadi. Permintaannya dikabulkan. Peter langsung mengambil alih. Semua petugas bersenjata terangkat ke atas, saling beradu tabrakan. Pesawat bantuan datang, dibawa oleh Groot. Mereka berhasil pergi dari lokasi tersebut. Saat kembali di ruangan medis, tampak hologram yang menampilkan roket sangat kesakitan saat dibedah dahulu kala. Nebula mencari kode passwordnya, tapi ternyata kode itu sudah dihapus oleh ilmuwan yang lain. Mereka semua bersiap mencari ilmuwan tersebut dengan mencari titik koordinatnya. Gamora melarang Peter untuk terus bergerak, dan Peter tetap pada pendiriannya. Akan banyak korban yang berjatuhan.
Gamora juga sangat marah kepada Peter karena dia selalu membandingkannya dengan Gamora yang dia kenal sebelumnya. Ketika Gamora minta dia dan orangnya diturunkan, Peter tetap ingin berangkat dan tidak mendengarkannya. Gamora kesal dan mendorong Peter hingga mental dan memecahkan kaca. Nebula menahan tangan Gamora untuk hal-hal yang tidak diinginkan lagi, dan mereka berhenti. Di tempat lain, ibunya Warlock sudah menangkap seseorang, namanya Outpost, dan Warlock diminta tunjukkan sesuatu bahwa ini serius, dan akhirnya malah menghancurkannya. Ibunya kecewa. Peter dan kawan-kawannya terus melaju, dan ada bunyi cukup kencang. Kondisi Rocket sangat mengkhawatirkan. Dalam ingatan Rocket, selalu diminta untuk memberikan pendapatnya untuk percobaan hewan-hewan lainnya oleh penciptanya dan para ilmuwan, juga kekejaman yang dilakukan ke semua temannya. Pesawat Peter dan kawan-kawannya mendarat. Tampilannya mirip seperti bumi. Hanya saja penduduknya adalah mirip manusia, sebagian wujud binatang yang sudah berevolusi. Mereka semua diciptakan oleh revolusioner. Saat pasukan Guardian of the Galaxy keluar dari kapal, ada kesalahpahaman, malah menjadi menyerang. Tapi Groot berhasil membuat mereka pergi dari sana. Ada satu penduduk yang terluka. Peter mengobatinya. Di kapal luar angkasa yang lainnya, ada hewan kecil yang dijadikan hewan peliharaan oleh Adam Warlock. Dia dan ibunya masih saja mengejar Rocket. Warga yang dibantu Peter tadi membawa mereka semua masuk ke dalam rumahnya. Karena bahasa mereka berbeda, Peter menggambar wajah orang yang dicari pada selembar kertas. Orang tersebut kemudian menunjukkan lokasi keberadaannya. Setelah itu, Peter meminjam mobilnya. Peter naik mobil, lalu Groot ikut. Nebula juga mau ikut. Agak sulit membuka gagang pintu mobil. Yang tinggal di lokasi hanya Drax dan Mantis untuk menjaga Rocket. Di kapal ada Gamora yang menyetel musik keras-keras sambil melihat foto. Kemudian di markas High Revolutioner, mereka sedang meneliti gadis muda yang berambut putih. Dia sanggup berputar selama 2 jam tanpa rasa lelah. Mobil yang dikendarai Peter sampai di pesawat luar angkasa milik High Revolutioner. Sudah ada penjaga yang menghalanginya. Senjata dan besi tidak boleh masuk, sehingga Nebula menunggu di luar. Kenangan Rocket kembali bermunculan, dan itu sangat buruk. Rocket berhasil membuat kunci dari besi-besi bekas dan akan membebaskan semua teman-temannya. Kalau tidak, esok pagi akan dibunuh. Ide tersebut diketahui penciptanya dan menembak salah satu temannya, sekaligus pujaan hatinya Rocket. Karena sedih dan marah, Rocket menyerang penciptanya. Muka revolusioner dirusaknya dan menembak semua yang datang. Lalu kabur dengan menaiki pesawat sendirian. Tapi kepergiannya itu membuat teman-teman yang lain tewas. Kembali ke Drax dan Mantis yang naik sepeda motor untuk menyusul Peter. Peter melihat targetnya berada di sana. Peter bilang dia menginginkan paskot yang tersimpan di dalam lempengan besi di kepalanya. Tapi tentu saja revolusioner tidak mengizinkannya. Sementara itu Gamora kedatangan tamu, anak buah revolusioner, yaitu sebuah robot babi betina. Tidak lama juga Warlock datang untuk mengambil Rocket juga. Robot babi betina itu langsung dicopot kepalanya oleh Warlock. Gamora segera bergegas keluar dari pesawat dengan membawa Rocket. Tapi keadaan menjadi kacau karena High Revolutioner ingin memusnahkan Counter Earth bumi ciptaannya. Ledakan dan kebakaran sudah di mana-mana. Warlock segera terbang untuk menyelamatkan ibunya, namun ledakan itu sudah terjadi. Nebula kedatangan Drax dan Mantis. Mereka bertiga akan bergabung dengan Peter dan Groot yang berada di dalam kapal revolusioner. Nebula meminta Gamora untuk pergi dengan kapalnya. Di dalam kapal yang lain, Peter meminta Groot untuk menghabisi anak buah revolusioner. Mereka tidak tahu jika Groot menyimpan banyak senjata dalam tubuhnya. Granat dilempar oleh Groot dan ledakan terjadi. Anak buah revolusioner berjatuhan. Tidak sampai di situ, Groot mengeluarkan banyak senjata lainnya, dan Peter pun menggunakan senjata itu untuk menembak semua lawannya. Kapal High Revolutioner sudah bersiap-siap terbang. Dengan berlari kencang, Mantis, Drax, dan Nebula meloncat menaiki kapal tersebut. Peter mengarahkan senjatanya ke arah yang memiliki paskot itu, dan mendorongnya terjatuh bareng ke planet yang lain.
Groot mengikuti Peter dan mengeluarkan sayapnya, menangkap Peter dan pria yang mempunyai paskot itu. Sementara itu, Gamora sudah mengendarai kapal yang lain. Saat Groot dan Peter mengeluarkan isi paskot dari kepala orang itu, kapal yang dikendarai Gamora jatuh di daerah Peter dan hampir saja menabraknya. Nebula, Drax, dan Mantis yang terjebak di kapal High Revolutioner menjadi sesak napas. Peter, Groot, dan Gamora berharap masih ada waktu untuk menyelamatkan Rocket. Rocket kembali bermimpi bertemu dengan Layla. Detak jantungnya sempat berhenti, membuat Peter sangat sedih dan tidak menyerah memberikan tekanan di dadanya Rocket. Dalam mimpinya itu, Rocket menangis dan meminta maaf kepada Layla juga kepada 3 temannya. Layla memberikan ciuman ke Rocket dan bilang kisah ini menjadi milikmu selama ini. Lalu Layla mendorong Rocket. Rocket segera sadar dan kembali hidup. Setelah itu, ada kode yang masuk ke dalam pesawat, lalu dijawab oleh Peter. Nebula bilang High Revolutioner juga melakukan penelitian kepada anak-anak. Nebula, Drax, Mantis sangat senang ketika tahu Rocket masih hidup. Tetapi High Revolutioner muncul tiba-tiba menyerang Nebula. Dia bilang Rocket harus tetap kembali kepadanya. Kalau tidak, ketiga nyawa temannya dalam bahaya. Peter langsung menghubungi Cracklin, pria punk. Perlu bantuannya untuk menyelamatkan Nebula, Mantis, dan Drax. Ada rencana yang High Revolutioner sendiri nyatakan dalam ratusan tahun dan hanya satu yang berhasil, yaitu Rocket. Terjadi perdebatan antara dirinya dengan asistennya. Nebula, Mantis, Drax dikurung terpisah dengan anak-anak berambut putih. Mereka hanya bisa bicara di jeruji besi. Nebula mencoba menjelaskan dengan nada tinggi yang membuat anak-anak menangis, sedangkan Drax mencairkan suasana dengan meniru suara seekor bebek. Ternyata Drax bisa mengerti bahasa mereka. Semua anak terhibur dan tertawa. Peter, Gamora, Groot, dan Rocket bersiap dengan kapalnya menuju tempat Nebula dan yang lainnya dikurung. Akhirnya, Cracklin datang dengan membawa kapal besarnya. Dia juga menembakkan ke planet lokasi High Revolutioner. Warlock terbaring sakit ditemani hewan yang setia. Pesawat yang Peter kemudikan dikepung semua makhluk ciptaannya Revolutioner dan menyerang Peter dengan teman-temannya. Pertarungan sengit terjadi di angkasa. Tiba-tiba, kapal Peter dan Gamora ditembus oleh Warlock. Kondisi Drax, Nebula, dan Mantis juga diserang banyak hewan buas gurita raksasa. Mereka bertiga lari dengan kencang. Pesawat Peter terpaksa mendarat darurat karena Warlock mencoba menyerang. Warlock berhasil dihancurkan terkena tembakan Peter yang ada program penghancuran diri. Mantis berkata, mungkin mereka hanyalah takut, dan dengan kekuatannya Mantis berhasil menaklukkan hewan-hewan buas yang menyerangnya. Cracklin masih berusaha fokus dengan anak panahnya. Tiba-tiba dia melihat pria berwujud ungu dari kejauhan dan teringat perkataannya, jalankan anak panah itu dengan hatinya. Anak panah bergerak dengan cepat mengenai para monster yang sangat banyak, saling bergantian. Tinggal satu yang tersisa. Anjing Moskow membantu dengan kekuatannya. Batu besar terbang dan menghimpit monster terakhir. Cracklin bilang anjing baik setelah membantunya. Kapal High Revolutioner akan jatuh. Asistennya meminta untuk berhenti, tetapi dia tidak mau. Asistennya itu terpaksa membelot dari Revolutioner. Revolutioner mengeluarkan kekuatannya yang sangat dahsyat, membuat orang-orang di sekitarnya yang akan menyerangnya hancur berkeping-keping. Setelah itu, dia memanggil seluruh anak buahnya untuk berkumpul menyerang Peter dan kawan-kawannya. Mantis keluar bersama hewan buas yang aneh, diikuti Drax dan Nebula. Mereka semua berkumpul dengan Peter, Groot, Rocket, dan yang lainnya. Gamora berkata harus segera pergi dari sana, tetapi Rocket tetap tinggal. Kali ini dia akan menuntaskan masalahnya yang dahulu belum terselesaikan. Semua pasukan Guardian of the Galaxy bersatu. Drax membuka pintunya. Mereka bertarung melawan semua monster evolusi ciptaan High Revolutioner. Pertarungan diakhiri dengan Gamora membunuh monster gurita. Setelah itu mereka berlari dan berpencar.
Perlahan kapal mulai hancur dan yang lainnya menyelamatkan anak-anak yang berambut putih. Ada Warlock muncul, tapi dia pingsan. Sementara itu, Rocket dan Nebula akan menyatukan kapal agar semua orang yang ada di kapal High Revolutioner bisa terhubung dengan kapal Cracklin. Tidak ketinggalan, membawa Warlock bersamanya dan bertanya kenapa dia diselamatkan, padahal Groot pernah mau dibunuhnya. Drax menjelaskan bahwa orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Mereka turun dengan selamat. Rocket tidak terlihat sambil membawa kunci lamanya yang dibuat dahulu, melepaskan para rubah yang lain yang masih dikurung. Tidak lama penciptanya yang selalu menaruh dendam kepadanya datang untuk membunuh Rocket, namun tidak semudah itu. Teman-teman Rocket juga datang bekerja sama. Gamora menusuk High Revolutioner. Dia juga membuka kulit palsu di wajahnya, karena wajahnya itu hadiah yang Rocket berikan dahulu kepadanya. Drax menyuruh Rocket untuk menembaknya, tapi katanya dia tidak bisa karena dia adalah penjaga galaksi. Kapal akan segera meledak. Mereka mengeluarkan semua binatang yang ada di kapal itu. Pemutar musik milik Peter terjatuh. Saat sudah diambil, ledakan di kapal sudah semakin dahsyat. Peter terjun, namun kapal Cracklin telah menjauh dari Peter yang kehabisan nafas. Ingin ditolong oleh teman-temannya. Groot mencoba mencapainya, tetapi tidak bisa. Hal yang tidak terduga datang dari Warlock, menyelamatkan Peter. Dia membawa Peter kembali masuk ke dalam kapal. Semua orang di sana memeluk Peter bersama-sama. Keadaan kapal berangsur normal. Saatnya perpisahan antara Peter dengan Gamora. Tapi sebelum pergi, Gamora bilang dia yakin kita akan bahagia. Gamora berjalan meninggalkannya. Peter sendiri akan kembali ke bumi. Dia akan rehat sebentar dan belajar bagaimana caranya berenang. Sedangkan Mantis akan berpetualang dengan menemukan apa yang diinginkannya. Peter menyerahkan jabatan kapten kepada Rocket. Semua orang menyetujuinya dan memberikan hormat. Rocket kemudian memutar lagu yang disukai Peter. Suasana menjadi rileks. Groot mulai berdansa di depan anak-anak. Rocket juga ikut berdansa. Gamora disambut meriah saat kembali ke markasnya oleh anggota Revengers lainnya. Peter kembali ke rumah kakeknya. Mereka saling melepas rindu dengan berpelukan. Adegan terakhir saat Rocket duduk bersama Cracklin, Warlock, Groot yang tertidur, anjing Cosmo, dan wanita berambut putih, kedatangan musuh hewan-hewan buas evolusi. Mereka bersiap menyerang bersama dengan menunggu aba-aba dari Kapten Rocket. Terima kasih.